Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang, Handbrake sudah memiliki versi terbaru, yaitu versi 1.4. Kalian pergi ke websitenya, yaitu Handbrake. Enter. Kalian pergi ke handbrake.vr. Di sini, kalian bisa mendownload Handbrake versi 1.4.1. Kalian klik pada tombol download. Ukurannya hanya 15,52 MB. Tentunya itu jika kalian ingin mendownload versi Windows. Kita kembali. Jika kalian ingin menggunakan versi OS yang lain, kalian bisa mengklik Other Platform. Di sini, kalian bisa memilih OS yang kalian gunakan. Dari macOS, tentunya versi 10.12, Windows. Selain Windows biasa, kalian juga bisa menggunakan Windows versi ARM untuk CPU berbasis ARM dan Linux. Kalian bisa menginstal dari FlatHub atau download dari Flatpak. Tentunya untuk Linux, kalian bisa menemukannya di Software Center dari masing-masing OS distro yang kalian gunakan. Tentunya di versi terbaru ini, yang harus kalian lihat adalah apakah ada fitur terbaru. Sekarang kita lihat pada bagian news. Di sini pada Handbrake versi 1.4 terdapat keterangan bahwa mesin Handbrake mendukung encode 10 dan 12 bit, meliputi HDR10 metadata pass-through. Saya tidak pernah menggunakan HDR10. Yang berikutnya adalah peningkatan fungsionalitas perangkat keras untuk encoding pada Intel QuickSync jika kalian menggunakan iGPU, yaitu Intel HD. Jika kalian menggunakan AMD APU ataupun GPU AMD, kalian bisa menggunakan AMD VCN, Video Core Next, dan Qualcomm ARM. Selanjutnya, terdapat penambahan dukungan untuk Mac berbasis Apple Silicon bagi kalian yang menggunakan Mac. Selanjutnya, penambah dukungan untuk Qualcomm ARM64 yang perangkatnya berjalan dengan OS Windows menggunakan Handbrake CLI. Selanjutnya, perbaikan penanganan subtitle, peningkatan UI dan UX untuk ketiga platform, dan kalian bisa melihat lebih banyak lagi pada bagian release note yang terdapat di website GitHub. Di sini kalian bisa melihat banyak fitur dari Handbrake versi 1.4. Jika kalian menggunakan filter, terdapat Chroma Mode, Color Space, dan jika kalian menggunakan Intel QuickSync, di sini kalian bisa menggunakan Hardware Accelerate untuk melakukan crop atau scale. Seperti sebelumnya pada bagian Hardware Encoding, jika kalian menggunakan Windows dengan berbasis ARM64, terdapat fitur baru. Jika kalian menggunakan GPU AMD atau AMD APU yang menggunakan AMD VCN encoder, di sini terdapat optimalisasi untuk format video H265 untuk 1080 pixel dan 4K. Untuk Intel QuickSync encoder sama seperti sebelumnya. Ini adalah untuk subtitle, dan ini adalah pergantian dari library atau perpustakaan yang digunakan pada Handbrake. Pada bagian bawah, kalian bisa menemukan berbagai macam update UI user interface pada OS Windows, macOS, dan Linux. Dan di sini yang paling penting untuk pengguna Windows, sekarang Handbrake menggunakan Microsoft.NET versi 5 desktop runtime. Di sini Windows 10 sekarang adalah versi minimum yang disupport oleh Handbrake. Tentunya aplikasi Handbrake masih tetap berjalan pada Windows 7 dan 8.1, tetapi kalian akan mendapatkan pesan bahwa OS yang kalian gunakan itu tidak disupport sebanyak 2 kali. Setelah itu, aplikasi akan lanjut berjalan. Dan beberapa fungsionalitas mungkin tidak bekerja sebagaimana mestinya pada operating system yang lama. Dan tentunya Handbrake tidak akan mensupport OS versi lama. Selebihnya kalian bisa melihat sendiri banyak perubahan dan penambahan fitur terbaru pada Handbrake versi 1.4.
Dan sekarang kita akan mengupdate aplikasi Handbrake dari versi lama ke versi terbaru, yaitu versi 1.4. Sebelumnya, kita sudah mendownloadnya. Kalian tinggal mengklik 2 kali atau tekan tombol Enter untuk mengeksekusi program. Kalian pilih Yes. Kalian harus menghapus Handbrake versi yang lama. Kalian pilih OK. Yes. Sudah selesai dihapus Handbrake versi lama. Dan kalian tinggal memilih Next, Next, dan Install untuk menginstal Handbrake versi terbaru. Hanya seperti itu saja cara mengupdate Handbrake dari versi lama ke versi terbaru. Kita klik Finish. Sekarang kita lihat Handbrake. Dan sekarang kalian sudah berhasil menggunakan aplikasi Handbrake versi terbaru, yaitu versi 1.4.1. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.